Etika media komunikasi merupakan peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya. Dalam selanjutnya tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang didapat mengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan badan atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya, tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Selanjutnya yaitu tentang komponen komunikasi. Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell, komponen-komponen komunikasi adalah pengirim atau komunikator, yang disebut dengan sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Kemudian yaitu pesan atau messenger adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh pihak kepada pihak lain. Saluran yaitu atau disebut dengan channel adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dengan cara pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara. Model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh dua orang pada tahun 1949 dalam bukunya. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran. Channel hasilnya adalah konstrukturasi dalam komunikasi linear. Komunikasi. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci, yaitu sumber, pesan, dan penerima. Model transisional. Model ini komunikasi transisional dikembangkan oleh Brownlee pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengirim dan penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transisional adalah proses kompetitif. Model intensional. Model ini dikembangkan oleh Leibler pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh dua orang pada tahun 1949 dalam bukunya. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran. Channel hasilnya adalah konstrukturasi dalam komunikasi linear. Komunikasi. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci, yaitu sumber, pesan, dan penerima. Model transisional. Model ini komunikasi transisional dikembangkan oleh Brownlee pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengirim dan penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi. Komunikasi bersifat transisional. Kesalahan lain media yaitu menyajikan pesan kekerasan di dalam program yang disiarkan tanpa memikirkan usia individu yang menontonnya. Telah terjadi banyak kasus yang menyeret nama media sebagai pelaku tindak kekerasan berbagai golongan masyarakat. Nilai-nilai itu dapat mempengaruhi tanpa sadar masyarakat yang menontonnya. Maka, etika komunikasi mau tak mau juga harus merumuskan, mendefinisikan, dan menentukan batasan-batasan kekerasan.
Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 20 April 1999, dua siswa yaitu Dylan 18 tahun dan Eric 17 tahun melakukan pembantaian secara brutal dengan senapan mesin pada jam sekolah di sekolah menengah atas di Amerika Serikat. Bergaya ala koboi, kedua remaja ini menembaki peluru dari senapan mesinnya di kantin, di ruang kelas, lorong koridor, dan teras depan sekolah. 12 siswa dan seorang guru tewas terbunuh. Lebih dari 20 orang luka-luka. Kedua pelaku pun bunuh diri dari penembakan tersebut. Pembantaian ala koboi ini terjadi berkali-kali di negeri Pamamsa. Pada tahun-tahun terakhir ini, jumlah korban semakin banyak bertambah pesat. Fungsi media dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selain itu, media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antar publik. Namun, prinsip berita buruk merupakan berita baik mendorong media untuk membuat pemberitaan terkait skandal maupun keburukan pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi aparoid terhadap pers. Pemerintah tidak bisa melihat sisi positif dari kebebasan pers.